Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 251, Master Simbol Jiwa. Sosok Lindong seperti macan tutul di hutan. Dia sangat kuat dan lincah saat bepergian. Bahkan dedaunan di ujung kakinya sepertinya tidak bergetar sedikit pun ketika dia mendarat. Sementara itu, tubuhnya seperti hantu saat ia berlari maju. Sudahkah mereka tiba? Sementara dia gagah, tatapan Lindong sedikit bergetar. Dia bisa merasakan bahwa Hua Zong dan yang lainnya dengan erat mengikuti di belakangnya. Selain itu, energi mental Hua Zong jelas sangat kuat, karenanya, inderanya sangat tajam. Bahkan, energi mental samar terlihat telah mengunci Lindong sejak awal. Ini adalah salah satu kelemahan dari bertarung dengan simbol master. Karena energi mental mereka yang kuat dan indera akut, melarikan diri dari mereka bukanlah hal yang mudah. Tentu saja, jika energi mental musuh lebih lemah dari yang dimiliki seseorang, maka seseorang akan dapat menghancurkan jejak energi mental itu. Sayangnya, energi mental Hua Zong tampaknya tidak sedikit lebih lemah dari Lindong. Mereka terlalu banyak, jadi aku tidak bisa membiarkan diriku dikeroyok. Aku perlu menyebarkan kekuatan mereka. Tatapan Lindong berkedip. Lawannya terdiri dari dua praktisi tahap Feng Creation tingkat lanjut, sedangkan Hua Zong sangat jahat, dan kemungkinan kekuatan pertarungannya tidak lebih lemah dari praktisi tahap Feng Creation tingkat lanjut. Oleh karena itu, jika mereka bertiga bergandengan tangan, bahkan Lindong akan menemukan pertempuran agak sulit. Lebih penting lagi, tempat ini tidak jauh dari kota boneka agung. Jadi, jika dia ditunda terlalu lama, dan Hua Zong sekali lagi meminta bala bantuan, kemungkinan akan benar-benar mengganggu Lindong. Sementara tatapannya berkedip, telapak tangan Lindong tiba-tiba membelai Little Flame, saat sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia langsung mengambil pakaiannya dan melilitkannya di tubuh Little Flame, sebelum menambahkan sebagian dari energi mental. Flame kecil, tarik pergi beberapa dari mereka. Fokus hanya pada berlari, dan jangan berkelahi dengan mereka. Lindong dengan ringan menepuk Little Flame, saat dia menginstruksikannya dengan suara rendah. Little Flame saat ini sudah memiliki kecerdasan yang agak tinggi. Oleh karena itu, ia menggeram rendah dalam menanggapi perintah Lindong, sebelum langsung melompat keluar dari lengan Lindong sementara tubuhnya langsung mengambang. Kemudian, sayap petirnya bergetar, berubah menjadi flash saat terbang ke arah lain. Meskipun api kecil saat ini akan merasa sedikit sulit untuk berurusan dengan praktisi tahap Feng Creation canggih, sayap petir dari evolusinya menyebabkan kecepatannya tidak tertandingi bahkan oleh Lindong. Menggunakannya untuk menarik beberapa pasukan musuh tidak akan terlalu berbahaya. Aku tertarik untuk mencari tahu siapa yang berani mengejar aku sendirian. Menyaksikan Little Flame terbang semakin jauh, cahaya dingin berkedip di mata Lindong. Mungkin dia hanya bisa melarikan diri dari kekuatan gabungan ketiganya, tapi selama salah satu dari ketiganya tidak ada, Lindong yakin bahwa dia akan bisa mengurus mereka. Sementara cahaya dingin berkilauan di matanya, sosok Lindong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke hutan yang luas. Tidak lama setelah sosok Lindong menghilang, banyak suara angin sepoi-sepoi mengikuti, sebelum selusin tokoh muncul di tempat di mana Lindong dan Little Flame berpisah. Hua penjaga, mengapa kita berhenti? Setelah melihat Hua Zong berhenti, duo hidung elang itu bingung ketika mereka bertanya. Kehadiran anak itu telah berlipat ganda. Alis Hua Zong berkerut sedikit, saat tatapannya terus-menerus menyapu antara arah Lindong dan Little Flame. Kedua kehadiran ini persis seperti milik Lindong, namun, jelas bahwa hanya satu dari mereka yang nyata. Anak itu menggunakan beberapa trik. Setelah mendengar kata-kata ini, pria hidung elang tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara rendah. Kalian berdua pergi ke arah itu, dan menyusulnya. Jika kamu menemukan bahwa itu yang asli, kirimkan sinyal sementara kamu menunda dia. Tatapan Hua Zong berkedip. Dia jelas menentukan karena dia langsung membuat keputusan dan menginstruksikan. Kalau begitu tolong hati-hati Hua penjaga.
Setelah mendengar kata-kata ini, duo hidung elang tidak keberatan. Mereka jelas menyadari kekuatan Huazong. Bahkan jika anak itu memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia tidak akan menimbulkan ancaman bagi yang terakhir. Selanjutnya, pada saat itu, begitu sinyal dilepaskan, bala bantuan akan segera tiba dan anak itu akan memiliki sedikit peluang untuk melarikan diri. Desir menatap sebagai mereka berdua yang dengan cepat meninggalkan kelompok dan mengejar. Huazong menatap ke arah lain dengan tatapan dingin, sebelum dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, pergi. Setelah dia berbicara, dia segera memimpin, ketika tubuhnya berlari maju. Berdiri di belakangnya, selusin bawahannya dengan cepat mengikuti. Oh, dia menyuruh dua praktisi tahap form creation maju. Kurasa dia pasti cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Di hutan lebat, Lindong tertawa pelan. Jelas, dia sudah merasakan dua praktisi tahap form creation maju pergi, ini membuatnya merasa sedikit terkejut. Sepertinya Huazong ini benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan ini. Sosok Lindong perlahan-lahan mendarat, sebelum masuk ke hutan lebat, saat suaranya yang agak dingin menghilang. Desir-desir. Di dalam hutan yang dipenuhi pohon-pohon yang menjulang tinggi, sosok tersapu satu persatu. Sosok di bagian paling depan, adalah Huazong, yang memasang ekspresi dingin di wajahnya. Tatapan tajamnya menyapu hutan sekitarnya, saat alisnya sedikit berkerut. Sejak dia memasuki tempat ini, kehadiran Lindong tampaknya benar-benar menghilang dalam sekejap, dan bahkan Huazong sendiri tidak dapat merasakan yang terakhir. Cih! Saat Huazong mengerutkan keningnya, suara yang sangat lembut dan teredam tiba-tiba terdengar. Dia cepat-cepat menoleh, hanya untuk menemukan dua bawahannya tiba-tiba jatuh dari udara, ketika garis darah yang sangat halus muncul di leher mereka. Perubahan mendadak ini menyebabkan bawahan Huazong panik sedikit. Namun, sebelum mereka bisa mendapatkan kembali akalnya, angin dingin melayang dari depan mereka seperti hantu, ketika mereka merasakan sensasi dingin di tenggorokan mereka, dan pemandangan di depan mata mereka dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Bang-bang, mata Huazong dengan dingin menatap tubuh yang jatuh di udara, tanpa niat untuk membantu mereka sampai akhirnya, salah satu bawahannya akhirnya terbunuh oleh serangan menyelinap yang aneh itu. Kemudian, kilatan dingin melintas di matanya. Segera, dia berbalik, di depan telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh energi mental keabu-abuan terbang menuju hutan lebat. Telapak tangan raksasa energi mental itu langsung menumbangkan pohon raksasa. Segera, sesosok figur berlari keluar dari dalam, sebelum ia mendarat dengan mantap di cabang pohon dan tersenyum riang ke arah batu yang menghadap Huazong. Kamu benar-benar memutuskan untuk berhenti berlari. Itu mengejutkan. Huazong melirik Lindong saat dia dengan santai bergumam. Dia tidak merasakan sakit hati sedikit pun atas bawahannya yang terbunuh atau cacat. Kamu benar-benar memimpin semua orang ini untuk mengejarku. Itu mengejutkan juga. Lindong tersenyum saat berkata, segera, kamu akan menyadari mengapa aku berani mengejar kamu. Itu karena di mataku, kamu tidak lain adalah semut. Seringai perlahan muncul di bibir Huazong, sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Saat ia mencengkeram telapak tangannya, energi mental keabu-abuannya segera berubah menjadi pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti cakrawala, sebelum mereka dengan kejam menyerbu ke arah Lindong. Serangan ini tidak berguna. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong tidak bergerak sama sekali, karena aliran energi mental yang kuat segera menyembur keluar dari dalam istana Niwan dan membentuk penghalang energi mental. Tidak peduli berapa banyak bilah yang ada, mereka semua tidak dapat menembusnya. Kamu memang seorang praktisi energi mental. Saat dia merasakan energi mental tangguh Lindong, Huazong dengan dingin terkekeh. Kemudian, aliran mental energi lainnya menyembur keluar, sebelum membelah semua pohon besar di sekitarnya seperti itu adalah pisau yang tajam. Kemudian, dia memanipulasi batang pohon besar ini dan melemparkannya ke arah Lindong dengan kejam. Mendengus, kaki Lindong menginjak tanah dengan keras, sebelum sejumlah besar puing segera terbang. Segera, dia memanipulasi mereka dengan energi mentalnya, sebelum mereka berubah menjadi batu-batu yang memenuhi cakrawala. Ketika mereka bertabrakan dengan pohon-pohon besar, pemandangan itu sangat luar biasa. Namun, kedua serangan mereka hanya menguji pukulan.
Oleh karena itu, dalam contoh berikutnya, Lindong sekali lagi mengangkat tangannya. Segera, cahaya keemasan memancar keluar sebelum itu berubah menjadi platform emas. Dengan angin kekuatan yang mengancam, dia langsung melemparkannya ke arah Huazong dengan ganas. Bang bang, peron emas itu melolong, sebelum menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Ketika serangkaian ledakan udara meletus, dampak yang dihasilkan mencabut tanah di tanah sebelum beberapa parit besar muncul. Palu sihir energi mental. Namun, bahkan ketika dia menghadapi serangan tekanan yang begitu hebat, Huazong tidak panik. Energi mental segera menyembur keluar sebelum langsung berubah menjadi palu energi mental keabu-abuan selebar beberapa meter dan dengan kejam menghantam platform emas itu. Dentang. Suara tajam menusuk meletus di udara, sebelum platform emas itu benar-benar diterbangkan paksa oleh Huazong. Ketika dia melihat situasi ini, tubuh Lindong melintas sebelum dia muncul di atas platform emas itu, sementara seluruh tubuhnya sekali lagi berubah menjadi hijau perunggu. Kemudian, dia mengangkat platform emas itu sebelum dia sekali lagi dengan kejam membantingnya. Ketika dia melihat serangan brutal Lindong, Huazong tanpa sadar mendengus. Saat dia melambaikan lengan bajunya, tiba-tiba, sosok kelabu gelap terbang keluar dari lengan bajunya. Dengan kekuatan yang kuat dan mengancam, itu kemudian dengan keras menghantam platform emas itu. Ledakan. 2R. Ketika mereka berdua bertabrakan, angin yang sangat ganas meletus. Lindong terpaksa mundur selangkah, sementara sosok itu tertiup ke tanah. Kakinya seperti dua bilah tajam karena mereka langsung menembus beberapa meter ke dalam tanah. Namun, bahkan setelah menerima pukulan besar seperti itu, sosok itu tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali, karena langsung mencabut kakinya dari tanah dan menatap kosong ke arah Lindong. Boneka simbol. Menatap sosok abu-abu gelap yang mengeluarkan bau aneh, murid Lindong menyusut sedikit. Orang itu akhirnya mengirim boneka simbolnya. Wayang simbol ini terlihat lebih kuat dari milikku. Meskipun belum mencapai level atas, itu sudah bisa dianggap sebagai puncak level menengah. Lindong mengulurkan telapak tangannya yang sedikit mati rasa, saat kekaguman memenuhi matanya. Jelas, dia tidak berharap bahwa simbol wayang Huazong akan sekuat ini. Nak, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku berani mengejar kamu sendirian? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Setelah memanggil boneka simbolnya, cahaya menyeramkan mulai mengalir di mata Huazong. Sementara itu, energi mental yang sangat kuat terbentang dari tubuhnya seperti badai. Sudut-sudut mulutnya membentuk senyuman menyeramkan, sementara jarinya dengan tajam menunjuk ke udara, ketika api abu-abu muncul di ujung jarinya. Karena, aku bukan segel master simbol segel, tapi, master simbol jiwa. Setelah mendengar suara menakjubkan Huazong, Lindong tiba-tiba terkejut. Selesai.